Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pulang dari Jakarta rupanya. Menjadi kesepakatan para ulama bahwa syarat seorang itu sah Islamnya kalau mengakui keesaan Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dua kesaksian. Satu bersaksi la ilaha illallah, yang kedua bersaksi Muhammadur Rasulullah. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah. Di dalam pernyataan la ilaha illallah itu ada peniadaan, ada nafiyah dan ada itsbat. Ya, dan ada penetapan. Pertama, tidak ada Tuhan yang pantas disembah. Artinya kita harus punya penolakan dan baro'ah. Ya, membatasi diri untuk tidak terlibat atau tidak masuk ke dalam arena penyembahan selain Allah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, dan illa di situ kecuali Allah, maka hanya Allah satu-satunya. Maka Allah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 163, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu, ilahmu adalah ilah atau Tuhan yang satu. Ilahun itu artinya Tuhan yang disembah, yang segala sesuatu kita berbuat hanya untuk Dia. Itu dimaksud dengan ilah. Siapa itu? Allah. Allah satu-satunya. Maka kewajiban orang yang sudah menyatakan tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat artinya melaksanakan perintahnya dan tidak mendurhakainya, tidak melanggar larang-larangannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan aturan-aturan, perintah dan larangannya di dalam kitab yang diturunkan melalui Rasulnya, yaitu Al-Quran. Dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, suratun anzalnaha, surah ini adalah surah yang kami turunkan dia, faradnaha, dan kami wajibkan pelaksanaannya, wa anzalna fiha ayatim bayyinat, dan kami turunkan di dalamnya bukti-bukti atau ayat-ayat yang nyata, la'allakum tadhakkarun, agar kamu merenungkannya. Ya. Ayat ini menegaskan bahwa ayat-ayat yang diturunkan ini adalah hukum yang wajib dilaksanakan. Kita harus terikat dengannya. Yang kedua, hukum ini juga memuat bukti-bukti bahwa ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang menghayati Al-Quran dengan seksama, banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam Al-Quran. Ya, saya baru lihat di dalam sebuah tayangan video, ternyata di dalam Al-Quran sudah dibicarakan ada gunung-gunung yang bergaris-garis dengan warna merah, kuning, hijau, dan ada yang hitam. Ternyata gunung itu ada di Cina. Ya, Rasul belum pernah ke Cina. Mustahil ini karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa dibaca dalam surat Fatir. Ya. Ayat 27, coba dilihat. Surat Fatir itu surat 35. Ya. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an. Coba baca terjemahannya aja, Bu. Dari langit bermacam-macam warnanya.
Dan ini ternyata fakta. Di antara gunung-gunung itu ada yang bergaris-garis merah, hitam, dan bermacam-macam warnanya. Macam-macam warnanya. Kayak pelangi. Dan ada yang hitam, ada warna hitam. Dan itu adanya di daerah Cina. Nabi belum pernah ke Cina. Dan ini menunjukkan tanda-tanda ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka melaksanakan ayat-ayat Allah Al-Qur'an ini bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyatakan sikap seorang mukmin yang sudah mengakui Allah sebagai Tuhan yang disembahnya di dalam surat An-Nur ayat 51 sampai 52. Inna kalau diikuti dengan ma itu menjadi taukid lit takhsis. Taukid artinya sungguh-sungguh, tidak lain kana qaulal mu'minina adalah perkataan seorang mukmin atau sikap seorang mukmin. Qaul dalam Al-Qur'an sering diartikan juga sikap. Ya, bukan lisan saja. Ya. Ya. Idza du'u ila Allahi wa rasulihi, jika diseru, dipanggil kepada Allah dan Rasul. Dipanggil untuk Allah dan Rasul, untuk tunduk kepada Allah dan Rasul. Liyahkuma bainahum, untuk berhukum dengan di antara mereka. Ya. Berhukum dengan Allah dan Rasul dengan apa-apa yang terjadi di antara mereka. Ayyaqulu, bahwa perkataannya tidak lain adalah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi enggak ada perkataan lain. Kalau sudah Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa pikir-pikirna. Ya. Kan sekarang begitu. Islam ini kan dari Arab ya. Dari Arab ya. Nah, kalau mau ke sini kita timbang-timbang dulu, cocok enggak sama selera orang kita? Enggak begitu. Kalau sudah Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na, dilaksanakan. Ya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yahsyallaha wa yattaqihi, dan takut kepada Allah, wa yattaqihi, dan bertakwa kepadanya. Yahsya ini takut kalau Allah itu marah. Ya. Mirip takutnya seorang pembantu yang ya, nasibnya ditentukan oleh majikan atau oleh seorang direktur. Dia OB di sebuah kantor. Sudah tahu betul bagaimana karakternya pemimpinnya. Tegas, kalau ada yang macam-macam, yang main-main, ya, tidak ada ampun. Ya, tapi dia juga toleran. Nah, dia tahu sedang diawasi oleh pimpinannya. Pasti dia kerja dengan baik. Kalau nggak ada pimpinan, dia bisa gitar-gitar dengan sapu kan, nari-nari, canda-canda dalam ruangan. Tapi begitu pimpinannya ada, enggak. Ya. Nah ini takut dimarah. Kalau nggak ada, dia berani berbuat karena tidak takut. Maka kepada Allah, sedangkan Allah ini selalu mengawasi, wa yahsyallah, takut akan marahnya Allah, wa yattaqihi, dan menjaga. Maka berhati-hati. Ya, artinya rasa takut itu selalu mengikutinya dengan usaha untuk selalu mengambil atau berusaha untuk mencari ridhonya. Maka itulah takwa tadi. Takwa itu adalah seperti orang berjalan di antara duri-duri. Ya. Bagaimana supaya tidak tertusuk? Wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Itulah orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang taat kepada Allah karena takutnya kepada Allah dan berhati-hati supaya Allah sayang kepadanya. Kalau Allah sudah sayang sama kita, Bu, jangankan disayang Allah, disayang suami aja uang belanja lancar. Nah, Ustadz saya PNS, ya apalagi PNS sudah dapat gaji, ya suaminya pengusaha besar, suaminya sayang aja, belum pemilik langit dan bumi itu, Bu, suami itu sudah seneng. Ya. Sekedar ya
tamsil saja Bu ya. Bahwa kalau Allah sudah ridho, maka orang-orang yang beriman itu pantas kalau Allah sebut ulaika humul muflihun. Kemudian pada ayat selanjutnya di sini meneguhkan pendirian kita. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Sejahteralah Allah yang telah menurunkan al-furqan. Furqan itu garis pembeda, pemisah antara hak dan batil. Jadi sebagai muslim, ukuran benar salahnya bukan selera, bukan adat, tapi adalah Al-Quran. Allah telah turunkan Al-Quran sebagai pembeda ala abdihi. Dia turunkan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada hambanya, liyakuna lil alamina nadhira. Al-Quran ini adalah peringatan untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Sejahteralah dia yang baginya kerajaan langit dan bumi. Lam yattakhidh waladan. Dia tidak menjadikan seorang pun jadi anaknya, artinya tidak mempunyai anak. Walam yakul lahu syarikun. Tidak ada saingan fil mulki. Tidak ada bayang-bayang yang mengancam kekuasaannya. Mutlak tidak ada yang mempengaruhi kekuasaannya. Ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan segala sesuatu diciptakannya, dia telah menciptakan segala sesuatu dan telah menetapkan kadar ukuran semuanya. Ini juga dari teori ilmiah, merupakan ungkapan yang sangat penting. Ya. Bayangkan kalau semuanya tidak diatur ukurannya oleh Allah. Ya, ibu-ibu yang ada di dunia medis pasti tahu komposisi atmosfer ini Bu ya. Ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen, dan semuanya itu sesuai dengan kebutuhan hidup makhluk. Ya. Kalau semuanya oksigen panas kan begitu. Atau kalau suatu ruangan tidak ada oksigen mati kita. Ya. Tapi semuanya sesuai dengan kadar ukuran yang dibutuhkan oleh makhluk ini. Allah ciptakan semuanya, ada kadarnya. Lebih dari itu, maka Allah menetapkan dan mengatur segala sesuatu, termasuk juga nasib kita. Maka ini harus menjadi akidah dan keyakinan kita. Kemudian kebenaran itu datang dari Tuhanmu, janganlah kamu ragu-ragu. Ada kalanya kita diuji. Kalau orang-orang dulu ketika ada perintah meninggalkan Mekah, banyak itu yang ya, kalau hatinya tidak kuat, itu merupakan ujian berat. Mau tinggal apa enggak nih? Lagi naik daun usahanya ini. Rumah habis dibangun. Nanti bagaimana keluarga besar? Kita mau tinggal di mana di sana? Negeri yang jauh, kita mau makan apa? Mau bagaimana? Tapi Allah katakan mereka sudah kuat imannya. Allah sudah berikan kekuatan iman, penyerahannya kepada Allah bulat, dan mereka yakin setiap perintah Allah itu pasti membawa kebaikan. Allah ceritakan bagaimana Ibrahim ketika diperintah menyembelih anaknya dengan tidak ragu-ragu. Ditawarkan kepada anaknya, anaknya pun mengatakan, ya abatif alma tu'mar, ayah lakukan apa yang diperintah. Insya Allah siap. Ini duit ada 20 juta, mau kurban ragu-ragu, padahal nggak ada yang mau dibeli. Kenapa? Nanti kalau emas naik kita duitnya berkurang. Nah ini ya, beli emas dulu aja ya. Kan tahun depan sudah, tahun ini enggak lah, kan sunat aja. Yang jadi pertimbangan yang lain. Tapi seorang ketika dapat perintah dari Allah, bismillah. Bahkan ada yang berani menerjang yang haram. Ibu-ibu tahu bahwa tutup aurat itu wajib. Ya, begitu hujan, takut kainnya basah, keluar dia nggak pakai kerudung, ngangkat jemuran katanya. Dilihat sama Pak Dem Yati, kata Pak Dem kan, buru-buru katanya. Hanya karena buru-buru dia durhakai Allah. Biarlah basah bisa dijemur, tapi aurat tidak boleh terlihat. Nah ini ujian juga nih.
Apa yang dilakukan oleh orang-orang di Mekah ketika datang perintah, tidak ada perkataan seorang mukmin kecuali sami'na wa ata'na, mereka hijrah. Maka Allah katakan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, lil fuqara'il muhajirun alladzina ukhriju min diyarihim. Orang-orang fakir yang terdampak menjadi miskin, menjadi fakir karena hijrahnya, terusir dari negerinya. Ya, ukhriju min diyarihim wa amwalihim, ya, bukan saja meninggalkan negerinya, juga meninggalkan hartanya yang tidak bisa dibawa. Jadi orang hijrah itu, Bu, kampung halamannya ditinggal, hartanya ditinggal, semata-mata karena Allah, entah tinggal di mana nanti. Akhirnya jadi orang miskin di Madinah. Ada yang tinggal tempat saudaranya, ada yang tinggal di masjid, ada yang bangun gubuk-gubuk sementara, pokoknya harus hidup. Hijrah rombongan mereka. Ya. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Tujuannya bukan untuk membesarkan usaha, bukan untuk cari tempat yang lebih nyaman, tapi mencari ridho Allah karena diperintah, karena taat kepada Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Ini menolong agama Allah. Kalau mereka habis di Mekah, habis dibantai, tidak ada lagi yang dakwah. Tapi kalau orang Palestina sekarang ini habis, orang lain masih bisa dakwah. Di Amerika masih menyebar Islam. Di Inggris Islam masih pesat. Di seluruh dunia agama yang paling pesat perkembangannya, dan sekarang sudah mayoritas, lebih dari 2 miliar di seluruh muka bumi ini penduduk muslim, ya. Itu masih ada. Tapi dulu kalau orang-orang Mekah itu tidak ada, seperti doa Nabi di perang Badar, ya Allah, kalau engkau kalahkan umat ini, tidak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Perang pertama, yang perang besarnya, ya. Nah, mereka hijrah untuk menolong agama Allah, karena mereka inilah yang berdakwah. Berusaha untuk memaklumi kekerasan, ada yang dibunuh, tidak bisa ngelawan, tapi akhirnya hijrah untuk menyelamatkan agama karena ada tempat pindah dan di situ bisa berdakwah. Yansurunallaha rasulahu ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ini tercantum di dalam surah Al-Hasyr ayat berapa itu? Halaman kedua. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Ayat 8. Surat Al-Hasyr ayat 8. Ayat 9-nya, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min ba'dihim min qablihim, dan orang-orang yang menyiapkan tempat dan orang-orang sudah beriman sebelumnya, dia ridho, cinta kepada orang-orang yang datang. Nah, ini gayung bersambut. Yang sana hijrah karena Allah, ridho meninggalkan kampung halaman demi dakwah, yang di sini juga menyambut. Maka disebut muhajirin wal ansor. Nah, ini disebut orang Ansor itu walladzina tabawwa'ud daral imana min qablihim, orang-orang yang menyiapkan tempat, yang sudah beriman sebelum mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah itu. Cintanya ini enggak kepalang tanggung, Bu. Lebih dari cinta di antara kita. Mungkin di antara jamaah, Bu. Ada enggak ibu-ibu yang menawarkan kebun kepada jamaah lainnya? Enggak ada. Ini, ya Abdurrahman, ya, aku punya 2 bidang kebun, silahkan pilih untuk kamu 1. Aku punya 2 istri, silahkan pilih, akan kuceraikan untukmu. Nah, itu luar biasa. Ya, yuhibbuna man hajara, mereka betul-betul mencintai para pejuang itu dan hidup sama-sama senasib sependeritaan. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka seperti tidak butuh dengan apa yang diberikan itu. Dia memberikan harta itu seperti orang enggak butuh harta. Walau kana bihim khasasah, padahal itu perlu untuk mereka.
Tapi karena menolong saudara-saudara yang berjuang, maka Muhajirin dan Ansar telah membuktikan ketaatannya kepada Allah dengan melaksanakan ya pertolongan terhadap saudaranya. Maka ini ya adalah bentuk konsekuensi syahadat seperti yang Allah katakan, ulaika humus shadiqun walau kana bihim khasasah. Tapi Allah katakan menolong orang ini kelihatannya habis-habisan, kelihatannya berantakan. Oh, nampung orang tinggal di rumah bukan sehari 2 hari, ngasihkan sekian, butuh tiap hari makan. Masa orang makan numpang sama kita? Wah, mungkin kalau suaminya pejuang, istrinya bukan pejuang, berantem terus nih Bu. Nolong orang. Wah, ribut terus. Apa kata istrinya? Kapan nih tamu mau pergi? Kapan ini? Padahal sama-sama pejuang nih. Wa may yuqasuha nafsihi, yang sudah dibebaskan dari rasa bakhil, yang ridho berbagi dengan saudaranya, faulaika humul muflihun. Ayat 9 tadi. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau orang suka menolong Bu, nggak bisa dengar ada orang lapar dia pengen tolong. Ada orang yang kesusahan, apalagi saudara. Ibu punya family, kebetulan habis jual tanah. Family ini anaknya mau cuti kuliah, kenapa nggak ada biaya? Udah nanti aja, saya pinjemin dulu, jangan cuti, kasihan setengah tahun. Saya pinjemin dulu nanti. Ya, dalam hati bisa bayar, alhamdulillah. Nggak bisa bayar, insya Allah ada ganti dari Allah. Wa may yuqasuha nafsihi, yang dibebaskan dari rasa bakhil. Kalau orang bakhil nggak bisa Bu, gede itu uang kuliah, ya kan? Tapi ternyata sebidang kebun bagi orang Madinah itu ya, dan bagi Allah faulaika humul muflihun, mereka lebih beruntung yang sudah dibebaskan dari rasa bakhil. Karena nanti ketika semua rahasia dibuka, kalau begitu ya Allah, saya hidupkanlah saya 1 hari saja yang di rekening, yang di bawah lemari, yang di bawah kasur, yang di dalam lemari, saya akan infakkan ya Allah. Ya. Yang kata Allah, kalau berinfak itu sebelum mati. Karena setelah orang diwafatkan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa enggak ditunda sebentar saja ya Allah? Fa as-saddaqah, saya mau sedekah. Wa akum minas shalihin, dan saya mau beramal saleh. Kemudian yang kedua, taat kepada Rasul. Jadi kalau asyhadu an la ilaha illallah itu adalah penyembahan kita kepada Allah. Bentuknya adalah taat dengan perintah, menjauhi larangan. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Bahwa aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Sebagai utusan Allah, dia punya otoritas untuk meneruskan kebijakan Allah, menjelaskan apa yang Allah turunkan. Dan Allah menyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul, katakan hai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang beriman, termasuk kepada kita ini, in kuntum, hai orang yang beriman, kalau kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Jadi Nabi suruh ngomong, kalau kalian cinta pada Allah, ikut aku, ikut Rasul. Yuhibbukumullah, Allah pasti akan cinta kepada kamu. Jadi idola kita itu harus Rasul. Bagaimana Rasul? Rasul adalah orang yang ya hidupnya berkhidmat untuk umat. Ya. Ibadahnya sulit kita saingi, tapi kita berusaha sedapatnya. Ya. Nah, kalau sudah berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW, Allah pasti akan cinta kepada kita. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah, ya, taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Ini janji Allah ini. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita merasa sudah banyak dosa, terlalu jauh, banyak kelalaian, sudah tua baru tobat, solusinya banyak ibadah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain sholat wajib, rawatib dipenuhi. Selain sholat itu juga malam bangun sholat malam.
ada lagi salat duha, banyak tilawah Al-Quran, berusaha untuk mengikuti kebaikan Rasul, termasuk ya gaya hidupnya, bagaimana menolong saudaranya dan sebagainya. Qul, katakanlah, ati'ullah war rasulah, taatilah Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ya. Katakanlah, jika kalian berpaling, Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Berpaling, tidak mengikuti Allah dan Rasul, berarti ingkar, terutama dalam urusan-urusan pokok. Kemudian bagaimana sikap atau perasaan seorang mukmin yang sudah mendapatkan hidayah, yang sudah baik syahadatnya ini? Seorang mukmin yang sudah baik syahadatnya, ketika ada perintah Allah, dia melaksanakan, hatinya tenang, nggak was-was lagi, Bu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang habis nolong orang nyesel, belum sempurna itu ketenangan. Aduh, kok banyak amat yang ngasihnya tadi ya. Nah ini, hati-hati ini. Dalam surat An-Nisa ayat 65, fala warabbika, maka sekali-kali tidak, demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sehingga mereka itu menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai pemutus perkara, tempat kamu menyerahkan urusan-urusan dan menerima keputusannya. Ya. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan, dalam urusan-urusan mereka, kembalinya kepada Rasul. Thumma, kemudian, la yajidu, tidak kamu dapatkan, fi anfusihim, dalam jiwa mereka, di dalam hati ini walaupun nggak ngomong tapi nggak ngerundel, tidak kamu dapatkan di dalam jiwa mereka, harajam mimma qadaita, rasa berat kayaknya ya. Sesek kita jual emas ini ya, minjemin sama saudara, enggak, plong, alhamdulillah saya bisa nolong. Ya, kalau dia nggak bisa ganti, Allah pasti lebih kaya, lebih besar gantinya, enggak di dunia, di akhirat nanti. Ya, harajam mimma qadaita, rasa berat dari apa yang kau putuskan, tidak ada di dalam hati mereka. Wa yusallimu taslima, dia menyerah dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya dia dengan ridho menerima ya keputusan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena apa yang diajarkan oleh Rasul itu pasti berdasarkan kepada Al-Quran. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam pembagian waris, kebetulan ibu-ibu perempuan kan, jatah laki-laki 2 kali lipat. Laki-laki anaknya cuma 2, saya anaknya banyak, ya. Kemudian dia sudah sukses, saya masih miskin. Tapi keputusan hukum bahwa waris itu laki-laki 2 kali perempuan. Kalau harus dibagi menurut hukum waris, maka kita harus ridho. Apapun yang kita butuhkan pasti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menerima keputusan Allah ini harus dengan ridho. Bukan berarti ibu-ibu kalau punya anak nggak boleh bagi-bagi uang sebelum meninggal, enggak. Tapi sebelum meninggal ibu boleh bersikap adil. Yang sudah lapang ngasihnya sesuai dengan kebutuhan, yang masih perlu modal dikasih lebih, itu hibah. Hibah tidak terkait dengan hukum waris. Taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian contoh di dalam melaksanakan ketaatan ini ada dalam generasi awal. Kita selalu mencontohkan Rasul dan para sahabat karena itu adalah contoh yang terbaik. Generasi awal ini generasi yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan mereka telah menjalankan kehidupan sejak dari merintis sampai kepada kesuksesan membangun komunitas. Sehingga Nabi dalam suatu sabdanya menyatakan, Allah di dalam surat At-Taubah mengatakan, As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang merintis ya sebagai generasi awal dari muhajirin dan ansar, yang hijrah ataupun yang menolong, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah janjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar.
Ini orang-orang yang dipuji di dalam Al-Quran. Di dalam hadis Nabi, ya, diriwayatkan oleh beberapa rawi, hadis ini menurut syarat Muslim, bahwa Nabi mengatakan iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok firqah. Dan Nasara terpecah menjadi 72 kelompok. Sedangkan umat ini, kata Nabi, wasatafruqu hadhil ummah ala 73 firqah, menjadi 73 firqah. Kulluha finnar, semua di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Ya. Man hiya ya Rasulullah? Siapa tu dia ya Rasul? Qala man kana ala mithla ma ana alaihi wa ashabi. Mereka itu adalah orang yang seperti saya dan sahabat-sahabat saya berada di jalan itu. Jadi yang akan selamat cuma satu kelompok, yaitu yang mengikuti Rasul, para sahabat, yaitu dengan taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau disebutkan 1 banding 73, terkesan 73 itu lebih banyak. Tapi boleh jadi yang 73 itu lebih sedikit. Kalau yang benar lagi banyak. Kan begitu. Kalau zaman Rasul dulu, yang 1 itu lebih banyak. Hampir 1 semua. Yang enggak itu cuma orang-orang munafik. Dan orang yang kafir. Tetapi di saat umat Islam jauh dari syariatnya, maka yang benar bisa jadi asing. Islam itu muncul sebagai yang asing. Tapi yang asing ini semuanya benar. Yang lain salah. Kemudian dia nanti akan menjadi asing lagi di suatu saat. Bergembiralah, kata Nabi, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Siapa itu? Yang menghidupkan sunnahku di saat orang meninggalkannya. Yang tetap taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengikuti jalan hidupnya orang-orang yang mengawali Islam ini, yaitu Rasul dan para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang satu yang diselamatkan Allah dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.